Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan masuk ke materi CSS layout, flexbox, dan grid. Ya. Jadi materi ini adalah bagaimana kita mendesain atau layout halaman web menggunakan konsep pendekatan flexbox dan grid. Ya. Mungkin untuk kali ini saya akan fokus dulu ke flexbox, dan untuk yang grid nanti akan dijelaskan dalam sesi video yang lainnya. Ya. Jadi CSS layout, flexbox, dan grid ini adalah nanti memungkinkan seorang programmer atau di sini web designer melakukan layouting, ya, terhadap komponen-komponen yang ada di halaman web. Komponennya adalah seperti menu, ya, kemudian ada navigasi menu, ya, kemudian ada box menu, kemudian ada daftar misalkan suatu website produk, ya, misalkan daftar produk atau galeri foto, ya. Ini bisa menggunakan pendekatan ini, form, artikel, dan lainnya, ya. Jadi elemen-elemen yang di HTML5 pun nanti bisa diterapkan konsep flexbox dan grid nanti, gitu ya. Secara garis besar, dua perbedaan dari pendekatan layout ini adalah kalau flexbox adalah menggunakan one dimensional layout, jadi dimensinya satu, bisa ke kanan atau ke bawah atau horizontal atau vertikal. Sedangkan grid adalah menggunakan konsep multidimensional layout. Jadi nanti ketika melayout dia terdiri atas baris dan kolom. Jadi bisa lebih dari satu dimensi. Nah, nanti dua pendekatan ini banyak digunakan, ya, dalam merancang atau mendesain web yang dengan pendekatan responsif web design. Salah satunya adalah yang banyak digunakan adalah ya konsep grid, ya. Grid ini sudah banyak digunakan di dalam responsive web design, di antaranya menggunakan library yang cukup terkenal, yaitu library Bootstrap, gitu ya. Paskan yang layout flexbox dulu, ya. Layout flexbox ini adalah desain berdasarkan satu aksis, satu dimensi, ya. Aksisnya bisa sumbu X misalkan ke kanan, misalkan, atau sumbu Y ke bawah. Nah, komponen-komponen yang membentuknya disebut dengan flex item, ya. Jadi misalkan di sini ada 3 item, berarti ini adalah flex item. Flex item 1, flex item 2, flex item 3, ya. Nanti layoutnya diatur dalam sebuah kontainer, ya. Misalkan menggunakan tag div di sini, misalkan, ya. Sini contoh kontainer menggunakan tag div, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada 5 item dengan satu kontainer ID. Kita beri nama ID-nya adalah kontainer, gitu ya. Ini satu dimensi, ya, itu, ya. Nah, ini contoh penerapannya ketika di dalam suatu artikel atau dokumen, ya, dia akan seperti ini bentuknya, flexbox, ya. Jadi contohnya ini one dimensionnya ke kanan, gitu ya. Contohnya ini penerapan dalam multi column layout, ya, multi column layout, gitu ya. Ini pas buat website blog atau artikel, gitu ya. Nah, beberapa keuntungan dari flexbox layout adalah memastikan semua komponen yang lalu diatur memiliki ukuran sama tinggi. Ya, ini jadi ukurannya sama tinggi, dipastikan. Kemudian pengaturan komponen layout secara horizontal, ya, ke kanan atau bisa juga ke bawah, vertikal misalkan, ya. Dapat dilakukan perubahan urutan order komponen web di layout. Jadi komponen-komponennya ini nanti bisa dilakukan urutannya, bisa diubah, mana yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Nanti bisa diatur dengan konsep namanya order, gitu ya. Nah, ini pemahamannya antara untuk flexbox container. Jadi ada satu kontainer ini terdiri atas beberapa item-item di situ yang akan kita layout, gitu ya. Nah, nanti, ya, contohnya di sini ada 3 item. Nah, nanti 3 item ini bisa kita lakukan layouting nanti ini, berdasarkan urutannya atau rata kiri, rata kanan, atau stringnya, ya, atau
pertumbuhan jaraknya misalkan yang bisa diatur. Ya. Jadi di sini contohnya jadi sebuah konten dari atas dua minimal atas beberapa flag item ya yang akan kita layout ya. Contohnya ini contoh yang untuk yang ke bawah vertikal ya, ini untuk horizontal nih ya. Jadi nanti kita memberikan settingannya adalah menggunakan contohnya kita pakai ID ya, ID kontainer. Nah ini maka di dalam kontainer ini terdapat beberapa div, kita akan terapkan flex gitu ya. Nanti tinggal pakai aja display titik 2 flex, atributnya adalah display titik 2 flex. Nah ini directionnya bisa kita atur nih, mau ke kanan misalkan, nanti kiri gitu ya. Jadi atau mau ke bawah nanti ke atas, bisa diatur nanti kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Jadi nanti ada defaultnya adalah dari kiri ke kanan, kemudian bisa juga kita balik row reverse, jadi kanan ke kiri, atau yang kolom ke bawah atau kolom reverse gitu. Jadi urutannya bisa kita atur gitu ya. Nah di sini nanti untuk mengatur arah dari component layout yang belum ditentukan jumlahnya, nanti bisa kita gunakan flexbox wrap di sini ya. Flex min wrap titik 2 wrap misalkan. Nah, bisa juga reverse, misalkan komponennya tidak kita belum tentukan ya, nanti misalkan gambar foto ya, misalkan kumpulan dari foto-foto misalkan. Ini bisa kita atur nanti kumpulan fotonya mau atau ingin di seperti apa nanti ya untuk tampilannya ya. Sini ada flex directionnya row, flex wrapnya wrap gitu ya. Nah ini bisa ke bawah atau seperti ini ya. Jadi ada aturannya nanti di sini ya. Oke, mungkin kita buat dulu ya. Kita praktekkan dulu bagaimana membuat menggunakan flexbox gitu ya. Coding lagi ya. Misalkan kita buat dokumen baru aja ya, flexbox 05 ya, 05. Seperti biasa doctype, kemudian HTML buka, langs ID, ini ada head, dan di sini ada style CSS-nya kita define di sini. Ya, body. Oke, saya buat satu area aja div, ini div ID container. Nah, kita di sini terdiri atas beberapa div di sini. Ya, misalkan box 1 atau kita angka aja ya, 1, 2, itu nanti coba kita atur tampilannya. Ya. Coba sampai 5 dulu ya, 3, 4, dan 5 gitu ya. Oke, ini kalau kita tampilkan di browser kita flexbox5.html, nah, masih seperti ini. Jadi defaultnya adalah ke bawah gitu ya. Defaultnya tadi ya, urutan dari flow-nya, dan ingetin HTML itu adalah ke bawah urutannya ya. Kita akan coba atur ya. Nah ini kita pasang kontainernya, misalkan hashtag kontainer display flex gitu ya. Nah berarti ini kita akan setting kontainer ini ya, terdiri atas 5 item, ini adalah flex misalkan ya. Nah dia ke kanan, defaultnya adalah ke kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, biar enak nanti kita coba buat jaraknya ya. Misalkan kita bikin kelas box gitu ya, dengan width-nya misalkan 25% atau 20% misalkan. Coba ya, di sini kita terapkan, ini kelasnya adalah box gitu ya.
Ini semuanya kita terapkan class box. Save. Nah, jadi ada jaraknya di sini ya. Nah, perlu kita tambahkan lagi deh, misalkan sampai 9 misalkan ya. Tambahkan biar kelihatan ya. Alirannya seperti apa nih? 1 2 3 4 5 6 9 ya. Kita buat ya. Nah, kemudian misalkan nih kita buat warnanya ya. Jadi kita harus memang define di sini nih. Misalkan box 1, misalkan backgroundnya misalkan yellow misalkan ya. Box 2 backgroundnya misalkan yellow green misalkan ya. Ini saya kupas saja ya. Box 3, box 4, box 5 biar kelihatan warnanya beda-beda ya. Box 2, box 3, box 4, box 5, box 6, box 7, dan box 9. Nah, ini warnanya saya beda-bedakan. Misalkan ini warnanya green deh ya, green gray beige warna-warna biskuit. Oke, sudah beda nih ya. Kita coba ya. Belum berubah ya, belum kita pasang. Kita pasangnya di sini misalkan jadi box 1. Nah, berarti di sini CSS-nya dilakukan 2 ya. Yang satu buat lebar, yang satu buat masing-masing item. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya. Nah, ini ukuran warna ya, tuh ya. Bisa kita terapkan di sini. Coba kalau ini kita besarkan ukurannya misalkan jadi 30%. Tidak ngaruh ya. Oke. Ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini flexbox seperti ini. Ya. Tadi ada wrap ya. Jadi ada stylingnya. Kita coba misalkan mulai dari nih. Flagnya udah, ya displaynya flag gitu ya. Nah, defaultnya vertikal ya. Kalau tidak dikasih display flags. Nah, ini contohnya row-nya nih. Row-nya kita flag direction-nya kita bisa atur misalkan dari kiri ke kanan. Di flag direction, flag direction misalkan row sama, tidak ada ngaruh ya. Row reverse itu berarti nah dari 1 ke 9 dibalikannya, row reverse ya. Kalau kolom nah ke bawah kolom,
kolom reverse berarti 92 ya. Gitu ya. Oke, buat row. Oke, row. Nah, dari 1 sampai 9 ya. Ini nanti biasanya buat foto ya, foto kita arahkan ke kanan tuh ya. Oke, berikutnya flex wrap ya. Jadi kalau belum tahu jumlah komponennya bisa juga pakai flex min wrap ya. Kita coba ya. Mungkin ini boxnya kita bisa text align aja ya, text align center. Ya, saya letakkan di tengah. Text align-nya center. Oke. Oke. Nah, ini contoh penerapan rataan flag item ya. Nah, ini tadi ya ada space between, justify content, ada space between di sini. Defaultnya rata di sini, justify content di sini. Ya kelihatan ya, jadi jaraknya di sini ya. Mungkin ini kita coba atur aja, misalkan ini tidak 20% misalkan ya. Nah, ini ada jaraknya baru 20%. Ini jadi ada jaraknya nih. Itu kita set 10%. Nah, jadi ada jaraknya, space between. Ya. Karena tadi rapat, ya. Kelihatan ada jaraknya antara ini. Ya. Oke. Berikutnya, misalkan di sini apa nih? Nah, cross axis di sini ya. Line item di sini, itemnya nih nanti ya.
bisa diatur align-nya ya. Ini rata kiri rata kanan ya, di align item. Kita coba align item, misalkan flex end. Ini senternya kita matikan aja ya, senternya di sini. External center kita tidak pasang. Align item flex end. Ya, flex end. Kita coba lagi, misalkan di sini apa? Flex start. Flex start. Tidak ngaruh ya. Jadi rata kiri rata kanan di sini center. Oke, itu nah align self nanti ini buat satu ini aja, satu komponen ya. Misalkan diletakkan di boxnya itu ya. Contohnya misalkan box 4 ya. Kita mau pakai align self, nilainya adalah apa? Contohnya flex end. Ini tidak kelihatan karena height-nya belum kita set ya. Height-nya kita set, misalkan height-nya 150 pixel. Nah, di situ nah ini kalau ada 5 ya width-nya, mungkin width-nya kita setting kecil saja ya, 10%. Ini align shape flex end ya. Di sini ada ini ya defaultnya ya 1 2 3 4 flex end box 4 align shape flex end. Ini saya komen aja ini ya. Space between ini ya, space between ya, justify content. Ya memang harus dicoba-coba nih nanti ya, setiap elemen flexbox-nya ya. Nah ini juga ada align content, jadi rata kiri rata kanannya jadi ada align content. Ini di dalam rata kiri katanya bisa diatur nanti align content, isinya flex start ya, align content, center ada center tidak ngaruh nih. Height kontennya, height-nya di 350 pixel. Ini saya matikan aja width-nya. Ya tadi ya yang 4 tadi ya, baru kelihatan nih yang 4 tadi, yang flexbox-nya 4 bisa kita atur di sini, misalkan ini jangan 140 aja ya.
Nah ini 4-nya di bawah ya, karena tadi kita set flex end-nya sini ya. Kalau center juga center line shaft-nya berarti dia ada di tengah 4 ini ya. Nah ini kalau flag kontennya, align itemnya kita pakai nah, ini seperti ini align item ya. Kalau ini kita matikan, kalau yang align kontennya berarti center di sini. Berarti ini teksnya ada di tengah sini center. Oke. Saya matikan aja ya biar kelihatan perbedaannya ya. Oke. Nah ini contoh, nanti bisa kalian coba bagaimana aturan dari align flag item. Bisa di atas, bisa di tengah center, atau space between juga ada di sini, space around ya, stretch gitu ya. Oke, nah bagaimana implementasinya? Nanti contoh implementasinya adalah menggunakan untuk menu nih, contohnya menu. Nah, coba kita akan buat menu seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya untuk implementasi real dari Flexbox ya? Di antaranya tadi di foto, biasanya tadi ya, foto, galeri foto. Nah ini contohnya buat menu nih ya. Kita coba ya, kita akan buat menu seperti ini. Kita coba misalkan cari gambar dulu ya, saya cari gambar logo STT, logo yang kecil, logo STT ini sangat kecil ya, saya copy aja, letakkan dalam direktori htdoc di web 2001 image ya, ini ada logo, saya rename biar logo NF gitu ya. Oke. Nah kita akan coba pasang ya di logo NF-nya, untuk di sini nanti di logonya dengan beberapa menu nanti ya. Kita coba di sini file baru, Flexbox menu 1.html ya. Seperti biasa doctype dan HTML, lang ID, dan the head, the style. Oke, di sini nanti kita define styling CSS, inline stylenya, body, internal stylenya kita define ya. Nah, misalkan kita langsung aja div, kita div ya. Ini UL, LI. Nah, kita misalkan tadi apa? Ini kita letakkan logo di sini, ada image ya, img, src, img/logo nf.jpg, lt logo nf, seperti ini. Jadi list item yang pertama saya letakkan logo, list item yang kedua misalkan kita buat home, misalkan home, kontak misalkan, produk, about misalkan, bukan home mungkin ya. Sebentar gini dulu ya menunya. Harusnya home tuh di logo ya, ini bukan home nih. Ini kontak, produk, profile. Di sini menunya about, blog, shop, blog misalkan blog aja deh, blog, about, urutan gitu deh, about, oke, kita ikutin aja urutannya biar sama, blog, shop, terakhir kontak. Oke, kita tampilkan dulu, ini masih belum memakai styling CSS-nya, Flexbox menu .html. Nah ini masih seperti ini. Mungkin logonya kita kecilkan aja ya. Width 80% nih, misalkan 20%, biar kecil. Itu ya, masih kurang kecil.
harusnya nanti bikin logo yang ada menu ya, yang kecil gitu ya. Untuk gambar logo ini gitu ya. Oke, kita coba terapan flex di sini UL ya, terapan display flex gitu ya. Defaultnya horizontal ke kanan flex gitu ya. Ya ke kanan seperti ini ya. Kemudian ada kelas logo di sini ya. Coba dulu lihat di sini. Jadi dia LI-nya kelas logo di sini. Ya, LI-nya kelas logo. Sini ada LI kelas logo. Logo ya. Jadi untuk biar logonya nanti kita setting juga. Kemudian berikutnya adalah displaynya ya, list style ya. List stylenya kita none aja ya. Ini artinya tidak ada bullet numberingnya ya. Tidak ada hitam-hitam seperti ini ya. Ini masih rapat ya. Bisa kita setting paddingnya dulu. Paddingnya misalkan 0,5 em atau backgroundnya dulu ya, backgroundnya biar kelihatan ya, backgroundnya belum kita setting, backgroundnya dulu ya, backgroundnya misalkan kita setting warnanya misalkan kaki misalkan ya, nah biar kelihatan ya. Kemudian logonya masih terlalu besar ya, bagaimana? Terlalu kecil ya. Oke, paddingnya kalau masih terlalu besar 0,1 em. Nah, lihat kelihatannya 0 em ya. Paddingnya 0,1 deh. Oke. Nah, kemudian marginnya 0,1 em. Coba aja ya. Di atas 0,1. Nah, jadi ada jarak ya. Nah, kemudian tadi kita setting up lagi di sini paddingnya 0,5 em. Background sudah, line item center. Kita coba lagi. Ini biar di tengah ya. Nah, ini nanti href ya. Kalau fontnya mau diatur bolehlah fontnya, font style, font size misalkan 10 poin. Dan kelihatan kecil. Oke, nah nanti kita setting di sini tampilan dari contohnya di sini LI-nya marginnya nih, LI-nya belum kita setting marginnya karena masih terlalu rapat. Ini biar ada jarak antar ini, kita setting marginnya 0,1 gitu ya. LI-nya ya, LI margin 0,1 em, top bottomnya 0, left right-nya 1 em ya. Nah, jadi ada jarak nih antara ini ya. Kemudian tadi ada logo LI untuk logo. Nah, ini kita akan terapkan apa nih? LI untuk logo ya, misalkan tadi
margin right-nya auto. Margin right-nya auto. Jadi biar seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini jadi menu ya. Dengan CSS kita bisa membuat menu ini. Nanti ini harusnya jadi href nanti ya. Kita href di sini akan href about.html. Nanti di sini about ya. Itu. Nah, jadi seperti ini ya. Biar ini tidak ada underscore-nya, bisa juga text decoration-nya nanti kita bisa setting. Nah, misalkan A, text decoration-nya none. Kita terapkan nanti tidak ada garisnya di sini about. Ya, nanti diklik muncul ke about HTML. Kira-kira seperti itu untuk bagaimana implementasi Flex untuk membuat menu. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini juga ada beberapa yang bisa dicoba nanti, misalkan mengatur pertumbuhan itemnya, misalkan dengan Flexbox Grow. Nanti ini bisa, kalau misalkan lebarnya ini dia akan konstan gitu ya. Tapi kalau dia bisa di setting misalkan flexnya satu-satu misalkan, nanti akan tumbuh di sini ya, grow. Nah, string juga di sini untuk mengecil ya, misalnya besar atau mengecil gitu ya. Misalkan flex string. Nah, ini juga untuk diatur secara absolut juga bisa misalkan ya. Misalkan box 1 misalkan ukurannya berapa nih ya, ini bisa diatur nih besarannya ya. Misalkan defaultnya flex 1 0% misalkan ya, semuanya adalah seperti ini jaraknya ya. Coba ya, blok 1 misalkan box 1 jadi balik lagi ya, ini ya flexnya 1 0% ya, 0% ya. Oke. Oh sorry, ini berlaku untuk semua ini ya, berlaku untuk semua box gitu ya. Ya, kemudian ingin diatur tadi flex box yang satu ukurannya adalah dua kalinya gitu ya, flex titik 2 ya. Yang box 1 misalkan flex 2. Coba sini gimana. Nah, jadi dia lebarnya jadi 2 kalinya yang pertama gitu ya, Xbox ini ya. Nah, kalau misalkan 3 misalkan bisa juga nih ya, Flexbox 4 misalkan, flexnya kita set 3 misalkan. Nah, ini besarnya ini ya. Oke. Nah, ini bisa dicoba-coba nanti nih. Urutannya juga bisa diatur nanti di order di sini. Misalkan yang diurutin adalah yang order 3 dulu ya, udah box 3 ordernya titik 21 ya. Box 3 misalkan ordernya 1. Jadi awalnya seperti ini, nanti dia 3 itu nanti ada di paling kanan di sini ya, tadi kanan, jadi kanan tadi ya. Nah, ini juga bisa ya, ordernya bisa positif bisa negatif, nanti bisa diterapkan. Kalau negatif berarti dari kiri, kalau positif berarti dari kanan, bisa diatur nih ya, Flexbox order. Nah, ini penerapannya di dalam Flexbox di dalam suatu pengaturan layout web di sini ya. Jadi misalkan kita akan buat seperti ini, header, ada artikel, ada aside, ada nav, ya, ada footer misalkan.
Nah ini bisa kita buat nih. Jadi nanti implementasinya tidak harus di dalam tadi div ya, bisa juga di komponen header. Ya, di sini ada div id main. Berarti di sini nanti harus ada hashtag main ya. Kita pakai displaynya flag gitu ya. Flagnya 1 di sini ya. Kemudian juga ada sub. Ya, di sini ada main, ada tanda panah nih. Ini artinya select ya unitnya, jadi kelas artikel hanya berlaku di dalam kontainer dari main di sini. Ya. Ya, jadi di luar itu nggak berlaku. Contohnya nav juga hanya berlaku di dalam main, jadi tandanya lebih besar di sini. Ya. Select ya istilahnya ya. Nanti, ya. Nah ini nav juga hanya berlaku yang di dalam tag main, settingannya stylingnya seperti ini. Sehingga tampilannya seperti ini. Ya. Ini sudah saya contohkan buat di file Flexbox 4 kalau nggak salah ya. Oke, di Flexbox 4 nih saya buat. Nah seperti ini ya, jadi bisa diatur nih. Ada header, ada artikel, footer dan seterusnya. Ya. Jadi dicoba aja nanti ya. Ini arti dari lebih besar ini apa nih di sini? Arti lebih besar ini. Ya, jadi select ya. Jadi subnya ini apa namanya, styling dari nav ini, kelas nav hanya berlaku di dalam kontainer main. Kalau nanti di define tidak dalam kontainer main, ya ini kontainer main tidak define ya, main buka, main tutup di sini kan. Nah ini artikel, nav sama aside ya, dia berlaku tergantung dari kontainernya di mana. Kalau dia di dalam kontainer main, maka dia berlaku ya. Settingan ini berlaku ya. Oke. Nah ini yang bisa kalian akses nanti, beberapa contoh ya di internet yang bisa kalian coba di sini untuk tutorialnya ya. Ingin memperdalam lagi, di sini ada beberapa yang bisa kalian coba. Ini ada bagaimana Flexbox ya, patternnya, nanti tutorial ini bisa dicek di sini ya. Ini ada CSS Trick. Ini bagaimana menggunakan Flexbox ya. Ini bagus sekali yang website ini nih, buat belajar apa sih Flexbox ya, lebih detail ini ya, bisa kalian baca-baca ini nih. Ya, atau tadi yang terakhir adalah di B3 School ya. Ya, jadi ini penjelasan tentang Flexbox ya. Nah, nanti tugas praktikum kalian ya, untuk praktikum yang ke-6 ini adalah nanti dikerjakan nih bagaimana membuat seperti ini nanti menggunakan Flexbox ya. Coba diganti dengan kotak-kotak ini dengan foto biar kelihatan. Jadi coba fotonya dikoleksikan dulu di dalam directory image, ditampilkan di sini dalam bentuk IMG aja. Ini ya. Ini ada berisi foto-foto nih. Ya, gimana caranya atur buat seperti ini bisa 3, ini bisa 5. Coba gunakan teknik Flexbox gitu ya. Nah, ini coba bentuknya seperti ini, bikin ya seperti navigasi. Dan navigasinya ini seperti ini, headernya di atas, side, artikel, dan footer. Coba diterapkan bagaimana membuat dengan pendekatan Flexbox membuat tampilan seperti ini. Nah ini berikutnya nih yang 63 ya, nah, agak beda ya. Di sini headernya ini mirip yang sebelumnya nih, mirip yang ini, header di atas ya. Kemudian ada aside di kiri, kemudian yang artikelnya, nah di dalamnya ada gambar-gambar. Ya, coba terapkan pakai Flexbox ya, desain. Kerjakan dalam waktu seminggu ya dari materi ini diberikan. Nah berikutnya untuk grid ya, ini mungkin saya sekilas aja grid ini nanti seperti ini ya, jadi kodenya dibagi atas rows dan kolom nanti grid ya, jadi ada 2 dimensi rows dan kolom. Baik, untuk yang grid ini nanti saya pending dulu, nanti akan saya jelaskan ketika nanti menjelaskan konsep responsive design menggunakan Bootstrap ya, karena dia Bootstrap itu menggunakan layoutnya pakai grid. Saya jelaskan di bagian pertemuan ketika membahas responsive design menggunakan library Bootstrap.
Saya cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.